Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pertama dari rangkaian materi NAT yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai konfigurasi NAT atau gerbang menuju internet. Di sini kita akan memahami apa itu NAT atau Network Address Translation, fungsinya dan juga cara kerjanya. Teman-teman tahu nggak sih gimana caranya berbagai perangkat bisa mengakses internet secara bersamaan? Setiap perangkat itu kan sebenarnya membutuhkan IP address agar bisa saling berkomunikasi di jaringan. Namun, ketersediaan jumlah IP address ini sebenarnya terbatas loh. Nah, maka dibuatlah solusi, yaitu mekanisme penerjemah agar penggunaan IP ini bisa lebih efisien. Nah, di sini NAT itu berperan sebagai penghubung yang memungkinkan banyak perangkat tetap terhubung ke internet dengan efisien. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai NAT, kita harus mengetahui dulu apa itu IP address, IP private, dan juga IP public. Nah, seperti yang teman-teman udah ketahui sebelumnya, kalau IP address itu merupakan pengenal atau identitas yang ada dalam perangkat. IP private ini bisa dibilang sebagai lokal, yaitu hanya digunakan di dalam perangkat jaringan internal saja, dan tidak bisa langsung diakses dari internet. Jadi, internet itu tidak mengenali IP privat. Dan IP privat ini banyak sekali duplikatnya, jadi bukan IP yang benar-benar unik. Nah, kalau IP public itu sebaliknya. IP public ini punya identitas yang benar-benar unik, tidak ada samanya di seluruh dunia. Dan IP public ini dapat dikenali oleh internet, jadi IP ini bisa memungkinkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Kalau IP privat biasanya digunakan di komputer di rumah atau laptop kantor atau sekolah yang terhubung ke Wi-Fi. Sedangkan kalau IP public ini biasa digunakan di router untuk mengakses website atau server email. Oke, jadi apa sih itu NAT? NAT atau NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation. Seperti namanya, NAT ini berfungsi untuk mentranslatekan IP privat menjadi IP public. NAT ini berfungsi sebagai jembatan yang mengatur aliran data, memastikan perangkat lokal bisa terhubung ke internet dengan aman dan efisien. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini, seperti di gambar. Jadi perangkat jaringan itu bisa mengakses internet lewat router. Nah, di router ini terdapat NAT yang mentranslatekan nanti IP privat menjadi IP public, sehingga nanti perangkat di sini bisa mengakses internet. Oke, di sini ada terminologi areanya. NAT ini ada inside NAT dan outside NAT. Inside NAT ini alamat IP di jaringan internal atau local private network, sedangkan outside seperti namanya yaitu ada di jaringan luar dan bisa memungkinkan untuk mengakses internet atau public network. Nah, NAT ini bekerja di perbatasan ini, menerjemahkan bahasa internal ke bahasa eksternal. Lalu ada 3 jenis konfigurasi NAT. Yang pertama ada static NAT, ada dynamic NAT, dan yang terakhir ada PAT atau dikenal dengan NAT overload. Yang pertama ada static NAT. Static NAT ini memetakan satu IP privat ke satu IP public secara tetap. Jadi IP publiknya ini tidak berubah-ubah. Misal di sini ada area inside NAT dan di sini ada area outside NAT-nya. Di sini inside NAT mempunyai IP 192.168.110 dan IP publiknya 203.0.113.5. Jadi IP private dari sini akan selalu mendapatkan IP public yang sama.
Ibaratkan kalau kita misal mempunyai satu rumah ini pasti mempunyai satu alamat tetap yang tidak akan bisa berubah-ubah. Jadi kalau ada orang lain yang mau main ke rumah kita, alamatnya pasti tetap yang itu, satu. Yang kedua, ada dynamic NAT. Nah, dynamic NAT ini memetakan IP privat ke publik secara dinamis dari sekumpulan alamat publik yang tersedia atau bisa disebut pool. Nah, karakteristiknya ini siapa cepat dia dapat. IP publiknya ini bisa berubah setiap kali perangkat terhubung ulang dan terbatas pada jumlah IP yang tersedia. Jadi, misalkan di satu buah lab komputer itu terdapat dua IP publik seperti ini, IP A dan IP B. Namun ada 3 PC yang mempunyai IP privat yang berbeda. Privat 1, IP privat 2, dan IP privat 3. Nanti jika IP privat 1 ingin mengakses internet, maka router akan menerjemahkan, misal dikasih IP publik yang A ini. Lalu IP private yang kedua ingin mengakses juga, maka misal dia mendapat IP publik yang B. Sedangkan jika IP privat yang ketiga ini akan mengakses, harus menunggu kedua IP tersebut selesai. Misal jika IP1 sudah selesai, maka dia bisa mengakses IP publik yang A. Nanti kalau misal IP1 mau mengakses lagi, dia bisa jadi dapat IP publik yang B. Seperti itu, jadi dinamis dan bisa berubah-ubah untuk IP publiknya. Ibaratkan kalau kita menginap di sebuah hotel, lalu ada satu kamar kosong, kita ditempatkan di satu kamar kosong itu. Besoknya, misal kita ingin menginap lagi, bisa jadi kita ditempatkan di kamar yang berbeda. Seperti karakteristiknya, siapa cepat dia dapat. Lalu yang ketiga ada PAT atau Port Address Translation atau NAT Overload. Ini konsepnya many to one atau banyak ke satu. Seperti dalam gambar di sini, ada 3 device yang berbeda. Mereka bisa mengakses internet secara bersamaan dan dibedakan melalui portnya. Jadi, PAT ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik yang sama. Nah, yang membedakannya itu setiap perangkat berdasarkan nomor portnya. Ini paling umum digunakan di jaringan rumah atau kantor. Ini sangat efisien karena bisa menghemat IP publik. Selanjutnya kita punya cara kerja NAT di sini. Yang pertama ada outbound, yaitu mengirimkan data. Misal di sini ada satu perangkat komputer yang ingin mengirimkan data. Perangkat ini mempunyai IP private 192.168.25. Data yang akan dikirimkan oleh PC ini akan diteruskan ke router. Nanti di router ini NAT akan bekerja mentranslatekan IP privat menuju IP publik sebelum dikirim ke internet agar bisa terbaca oleh internet. Lalu kita masuk ke inbound atau menerima balasan. Setelah internet menerima data tadi, yaitu data yang dikirimkan oleh router berarti, jadi routernya sudah mengganti alamat privat tadi menjadi alamat publik di sini. Jadi alamat privat tadi sudah berganti menjadi 12.14.20.36 sehingga bisa dibaca oleh server internet yang beralamat 15, 17, 12, 11 ini. Server internet ini akan dikirimkan kembali menuju router. Nanti router di sini akan mengecek tabel NAT-nya. Ke alamat manakah dia harus mengirimkan data balasan dari internet ini. Setelah dia menemukan alamatnya, dia akan kembalikan lagi datanya ke alamat privat dari perangkat tadi, balik lagi ke 192.168.2.5. Router telah meneruskan balasan ke peminta yang sah. Itu
untuk cara kerja dan konsep NAT. Jadi kesimpulannya, IP privat itu digunakan di jaringan lokal, sedangkan IP publik ini digunakan di internet. NAT itu berfungsi menerjemahkan alamat agar komunikasi tetap berjalan meskipun IP publiknya terbatas. Ada 3 jenis NAT, ada statistik, dinamik, dan juga PAT yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Selamat belajar semuanya!